Salman Rushdie adalah pengarang kelahiran India pada tahun 1947. Ia adalah putra seorang pengusaha muslim kaya di India, menempuh pendidikan di Rugby School dan University of Cambridge di Inggris. Pada tahun 1970-an, Salman Rushdie bekerja di London. Ia bekerja sebagai copywriter untuk periklanan. Pada tahun 1975, Salman Rushdie menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Grimace. Ini adalah novel bergenre fantasi dan fiksi ilmiah. Novel berikutnya terbit pada tahun 1981 berjudul Midnight Children. Buku ini adalah sebuah dongeng tentang India modern. Midnight Children memenangkan penghargaan Booker Prize. Salman Rushdie mendapat kecaman dari dunia Islam ketika pada tahun 1988 ia menerbitkan buku The Satanic Verses. Buku ini dianggap sebagai penghujatan terhadap umat muslim hingga pemimpin Iran yang saat itu dipimpin oleh Ayatullah Khomeini mengumumkan fatwa mati untuk pengarang kelahiran India ini. Demonstrasi pecah dan merebak di mana-mana terkait terbitnya buku The Satanic Verses. Pada tahun 1989 itu, ribuan orang berunjuk rasa dan menyerang pusat kebudayaan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Ada 5 orang tewas dalam kerusuhan ini. Sejumlah negara melarang peredaran buku The Satanic Verses, termasuk Indonesia. Pemerintah Inggris melindungi Salman Rushdie. Hal ini membuat Iran pada 7 Maret 1989 memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Inggris. Sayembara atas nyawa Salman Rushdie bahkan hingga mencapai 4 juta US dollar. Untuk melindungi dirinya, Salman Rushdie selama belasan tahun menggunakan identitas palsu. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Salman Rushdie, melainkan juga pada penerbit dan penerjemahnya. Pada tahun 1993, penerbit novel Salman Rushdie di Norwegia diberondong tembakan. Penerjemah novel The Satanic Verses di Turki, hotel yang ditinggalnya di kota Sivas dibakar massa. Aziz Nesin, nama penerjemah itu, berhasil selamat, namun 37 orang lainnya yang berada dalam hotel tersebut tewas. Salman Rushdie baru menanggalkan identitas palsunya pada tahun 2001. Namun ketika menghadiri sebuah acara, ia selalu mendapat pengawalan yang ketat. Di usia senjanya, pengarang kontroversial satu ini bermukim di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1968, dalam majalah sastra yang dipimpin oleh Habib Yasin, muncul sebuah cerpen yang dikarang mengatasnamakan Ki Panji Kusmin. Cerpen ini berjudul Langit Makin Mendung, yang menggambarkan turunnya Nabi Muhammad dan Jibril ke Jakarta. Pemuatan cerpen Ki Panji Kusmin ini memunculkan reaksi keras umat Islam dan memicu polemik di berbagai media cetak saat itu. Tak lama setelah cerpen ini dipublikasikan, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera melarangnya karena cerpen ini dianggap menghina agama Islam. Ratusan eksemplar majalah sastra pada saat itu disita dari agen-agen dan toko-toko buku di kota Medan. Tindakan ini menimbulkan reaksi di kalangan sastrawan, baik di kota Jakarta ataupun di kota Medan sendiri. Para sastrawan antara lain Umar Khayyam, Sori Siregar, Slamet Sukirnanto, Taufik Ismail, dan lain-lain menandatangani pernyataan protes. Pada tanggal 22 Oktober 1968, lewat redaksi harian kami, Ki Panji Kusmin mencabut cerpennya dan menganggapnya tak pernah ada. Tapi kehebohan terlanjur bergulir, bahkan berlanjut meluas hingga ke Jakarta.
Kantor majalah sastra di Kramat Sentiong 43 didatangi massa. Penanggung jawab majalah sastra Darsyaf Rahman dan H.B. Yasin pada 28 Oktober 1968 mengeluarkan surat pernyataan maaf. Namun suasana bertambah panas ketika Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan menyatakan bahwa cerpen tersebut sudah menistakan agama. Ia menganggap penulis dan penanggung jawab majalah sastra patut diajukan ke muka pengadilan. H.B. Yasin akhirnya diajukan ke pengadilan. Di persidangan, H.B. Yasin menolak membeberkan identitas Ki Panji Kusmin. H.B. Yasin kukuh berpegang pada Undang-Undang Pers 1966. Bila sang pengarang sendiri tidak membuka identitasnya, redaksi memiliki hak tolak memberitahukan identitas pengarang tersebut. Ki Panji Kusmin sendiri tak pernah muncul. Tidak tampilnya Ki Panji Kusmin pada akhirnya mengundang begitu banyak spekulasi. Ada yang menduga bahwa Ki Panji Kusmin tak lain adalah H.B. Yasin sendiri. H.B. Yasin sebagai kepala editor majalah sastra diadili dengan pasal penistaan agama. H.B. Yasin divonis hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Sementara itu, Ki Panji Kusmin, penulis cerpen itu sendiri, masih tetap tidak muncul dan misterius. Baru belakangan diketahui bahwa Ki Panji Kusmin adalah seorang pelaut dan alamatnya selalu berpindah-pindah. Sementara itu, polemik soal cerpen Langit Makin Mendung terus berkepanjangan hingga 2 tahun lamanya. Polemik di media massa ini berputar soal fantasi, kebebasan mencipta, dan agama. Cerpen Langit Makin Mendung bukanlah satu-satunya cerpen karya Ki Panji Kusmin. Ada beberapa cerpen dan esai yang dia tulis sepanjang tahun 1967 dan 1972. Namun setelah itu, nama Ki Panji Kusmin perlahan menghilang dan tetap misterius. Kasus majalah sastra kemudian ditulis oleh Darsyaf Rahman dalam buku Antara Imajinasi dan Hukum. Ini adalah roman biografi H.B. Yasin. Polemik yang pernah terjadi di media juga pernah dikumpulkan sebagai buku berjudul Pleidoy Sastra. Buku yang disunting oleh Muhyiddin M. Dahlan dan Mujib Hermani ini diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit Melibas.